Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanayal Dewanto. Hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus naiknya harga pangan berdasarkan teori tradisi retorika. Pendahuluannya, yang pertama-tama kenaikan harga bahan pangan merupakan persoalan yang sering terjadi di Indonesia. Harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, dan telur kecap mengalami peningkatan akibat berbagai faktor. Misalnya cuaca buruk, hambatan distribusi, maupun kondisi ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Teori tradisi retorika menjelaskan bahwa bahasa dan cara penyampaian yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Retorika bukan hanya tentang pidato, tetapi juga mengenai bagaimana suatu pesan disampaikan agar mampu meyakinkan dan diterima oleh publik. Landasan teori tradisi retorika. Tradisi retorika merupakan teori komunikasi yang menitik beratkan pada seni berbicara dan kemauan mempersuasi orang lain. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Aristoteles yang memperkenalkan 3 unsur utama retorika, yaitu etos, kepercayaan atau kredibilitas pembicara, pathos, kemampuan mempengaruhi emosi audiens, logos, penggunaan fakta dan logika dalam penyampaian argumen. Terus ada studi kasus. Pada awal tahun, harga beras dan cabai di beberapa wilayah di Indonesia meningkat cukup tajam. Kondisi ini menimbulkan keluhan pada masyarakat karena harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Pemerintah kemudian memberikan penjelasan melalui media bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh cuaca yang kurang mendukung dan terganggunya distribusi pangan. Di sisi lain, media sosial dipenuhi berbagai tanggapan masyarakat sebagai masyarakat menerima penjelasan pemerintah. Sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa penanganan masalah tersebut masih kurang maksimal. Analisis berdasarkan tradisi retorika. Yang pertama, etos kredibilitas. Pemerintah berupaya membangun kepercayaan publik dengan menghadirkan pejabat terkait yang memberikan informasi resmi mengenai penyebab naiknya harga pangan. Contohnya, Menteri Perdagangan menyampaikan data mengenai ketersediaan stok. Badan Pangan menjelaskan program operasi pasar yang dilakukan pemerintah. Apabila masyarakat mempercayai kredibilitas pemerintah, maka keresahan dapat dikurangi sebaliknya. Apabila pemerintah dianggap tidak konsisten, kepercayaan masyarakat dapat menurun. Yang kedua ada pathos atau emosi. Unsur emosional terlihat dalam cara media dan masyarakat menyampaikan pendapat mengenai kenaikan harga pangan. Contohnya, pedagang mengeluhkan penurunan jumlah pembeli. Ibu rumah tangga merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat harga yang semakin tinggi. Pernyataan yang bersifat emosional tersebut dapat mempengaruhi opini publik yang meningkatkan ketekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Yang ketiga ada logos atau logika dan fakta. Pemerintah menggunakan data dan fakta untuk menjelaskan alasan terjadinya kenaikan harga pangan seperti gagal panen akibat cuaca ekstrim, meningkatnya biaya distribusi, naiknya permintaan menjelang hari besar. Penyampaian data tersebut bertujuan agar masyarakat memahami bahwa kenaikan harga memiliki penyebab yang jelas dan dapat dijelaskan secara logis. Terus ada dampak komunikasi retorika. Dampak positifnya ada masyarakat mendapat informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Pemerintah dapat membantu menjaga kondisi sosial tetap stabil. Media berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi ekonomi.
Yang kedua ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya, pengguna retorika yang berlebihan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Informasi yang tidak tepat dapat memicu kepanikan dalam membeli barang kebutuhan pokok media sosial. Dapat memperbesar perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Oke, kesimpulannya berdasarkan teori tradisi retorika, kenaikan harga pangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan cara komunikasi dilakukan penyampaian informasi oleh pemerintah media, dan masyarakat sangat memengaruhi respon publik terhadap situasi yang terjadi. Unsur etos, patos, dan logos digunakan untuk membangun kepercayaan, memengaruhi emosi, serta memberikan penjelasan yang logis mengenai kenaikan harga pangan. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik dan efektif dapat diperlukan agar masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi dengan lebih tenang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.